Halo sahabat Katolik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai katekese. Mungkin sebagian umat Katolik yang sudah mengetahui apa itu katekese. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, maka luangkan waktu sedikit untuk mendengar atau menyimak penjelasan saya mengenai katekese. Nah, di sini saya ingin menjelaskan katekese dan penjelasan saya ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian katekese, yang kedua adalah latar belakang katekese, dan yang ketiga yaitu apa tujuan dari katekese tersebut. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari katekese. Secara etimologi, katekese itu berasal dari 2 kata. Yang pertama kata katekein dari kata kerja dan katekesis dari kata benda. Dan akar katanya adalah kata ket yang artinya keluar atau ke arah luas, dan kata eko yang artinya gema atau gaung. Makna profan dari katekese adalah suatu gema yang disampaikan atau diperdengarkan ke arah luas atau keluar. Katekese menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengajaran agama. Jadi, pengertian katekese adalah pengajaran agama yang diberikan secara lisan, dan pengajaran yang diterima tidak berhenti pada saat itu tetapi berkelanjutan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan latar belakang katekese. Pelopor katekese itu yaitu Yesus Kristus sendiri yang mengajar. Nah, ini terdapat dalam Injil Matius bab 7 ayat 28-29 dan Injil Lukas bab 4 ayat 36, di mana kedua bacaan kitab suci ini sama-sama mencantumkan bahwa di situ Yesus mengajar. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus mengajar? Jawabannya adalah karena Yesus adalah seorang guru. Nah, ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13, di mana Yesus mengakui bahwa ia adalah guru. Apakah setelah masa Yesus selesai dan katekese berhenti pada saat itu? Jawabannya adalah tidak, karena para rasul yang melanjutkan pengajaran itu. Nah, ini ada dasarnya, yaitu pada kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42, di mana di situ dikatakan bahwa setiap hari para rasul ini melanjutkan pengajaran mereka di rumah-rumah orang dan bait Allah untuk mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, kemudian dilanjutkan oleh para hierarki gereja. Yang pertama, umat jabatan seperti paus, uskup, imam, dan diakon. Yang kedua, umat inti, yaitu para biarawan-biarawati. Dan yang ketiga adalah umat dasar, yaitu kaum awam. Mengapa para rasul dan para hierarki gereja harus menyelenggarakan katekese? Jawabannya adalah karena mereka menerima tugas perutusan dari Yesus itu sendiri. Nah, ini ada dasarnya terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 776 dan Legalitas Sakramen Baptis. Nah, di mana dalam sakramen baptis kita mengambil bagian dari tugas Yesus, yaitu sebagai imam, raja, dan nabi. Tetapi perlu diingatkan bahwa tidak semua umat dapat mewartakan, tetapi adanya pertimbangan dan halangan yang ada sehingga yang dapat mewartakan atau melakukan katekese itu hanya kepada katekis ataupun guru agama. Dan terdapat pada Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, di mana Yesus mengutus kita untuk membaptis dan mengajar orang-orang untuk menjadikan muridnya. Katekese yang autentik adalah harus berpusat pada Yesus Kristus atau mengajarkan tentang Yesus Kristus. Nah, ini ada dasarnya dalam Katekese Tradende artikel 5 dan KGK 426 sampai 429. Dan isi dari katekese itu adalah wahyu Allah atau ungkapan tawaran Allah melalui sabda-sabdanya
dan karya-karya keselamatannya. Nah, poin ketiga yaitu tujuan katekese dalam misi Gereja Katolik. Nah, yang pertama, apa misi Gereja Katolik? Nah, misi Gereja Katolik adalah mempersiapkan jalan untuk menuju kerajaan Allah atau keselamatan dengan cara menyuarakan keadilan, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan dari katekese adalah agar umat ataupun yang mendengarkan pengajaran dapat mengenal, mengasihi, dan mengikuti Yesus Kristus. Dan tidak berhenti hanya di situ, tetapi mereka yang telah mendapat pengajaran tersebut itu mempunyai tanggung jawab untuk kembali mewartakan apa yang telah mereka dengar kepada orang di sekitar mereka, baik secara kata-kata ataupun melalui tindakan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Sekian dan terima kasih, hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya, dan semoga pengajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.